Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata beliau Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tokoh tabi'in ahli sejarah. Wajadtu fit Taurah arba'ata asturin mutawaliyatin. Kata Wahab bin Munabbih, aku menemukan di dalam kitab Taurah ada 4 baris tulisan yang berturut-turut. Ahaduha, salah satunya atau yang pertama berbunyi, man qara'a kitaballahi ta'ala fa dhanna annahu lam yaghfir lahu fa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala. Tulisan yang pertama mengatakan, barang siapa yang membaca kitabullah, kitab suci, kemudian dia menyangka, mengira bahwa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, fa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillah, maka orang tersebut telah merendahkan ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, harus yakin bahwa itu adalah kalam Allah yang mempunyai keutamaan. Di antara keutamaannya adalah di saat kita membaca ayat-ayatnya Allah, diampuni dosa-dosa kita. Ada orang itu yang berpikir menyimpang. Dia melihat ada orang baca Quran, ngafalin Al-Quran, dianggap tidak ada manfaatnya. Melihat tasbih memang ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Melihat orang baca Al-Quran, nggak ada manfaatnya. Padahal Al-Quran itu beda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku selain Al-Quran kita baca, tahu artinya, nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Buku biasa macam. Tapi kalau ayat-ayat suci Al-Quran, kita membaca, faham tidak faham artinya, ngerti tidak ngerti, mendapat keutamaan, ada pahalanya, ada fadilahnya. Di antaranya adalah diampuni dosa-dosa kita. Wasani man syaka musibatan nazalat bihi fa inna ma yashku rabbahu. Yang kedua, tulisan yang terdapat di kitab Taurat, kata Wahab bin Munabbih, barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpa dirinya, mengeluhkan musibah yang menimpa dirinya, maka seakan-akan dia telah mengeluhkan Tuhan. Dapat musibah, ketemu orang ngeluh, ketemu si A ngeluh, ketemu si B ngeluh lagi. Semua orang diceritain semuanya akan musibah yang dia terima. Nah, ini seakan-akan dia itu sedang mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak terima. Padahal musibah yang terjadi, yang menimpa diri kita itu bisa jadi menjadi pertanda kalau Allah mencintai kita. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib minhu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, maka akan diberikan musibah pada orang tersebut. Nah itu, jadi bisa menjadi pertanda kalau seseorang itu mendapat musibah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah mencintai orang tersebut. Jangan suudzon sama orang. Lihat orang kehidupannya selalu ditimpa musibah silih berganti, tidak berhenti-henti, ganti ini, kehilangan itu, sakit ini, sakit itu. Jangan pernah mengatakan, orang kok hidupnya sial banget itu orang, dosa apa kiranya. Belum tentu, bisa jadi Allah menurunkan musibah terhadap orang tersebut itu karena Allah cinta. Ada orang yang kehidupannya lurus-lurus saja, tidak ada masalah, bahagia terus, rezeki gampang, nyari duit mudah. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah biarkan orang tersebut seperti itu, menikmati kehidupan dunia, nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini namanya istidraj. Seperti halnya orang itu mancing, kasih umpan, dimakan sama ikan, dibiarin terus diulur, sampai pada waktunya akan ditarik sama orang yang pegang kail tersebut. Jadi bisa jadi musibah yang terjadi pada keluarga kita, diri kita, itu adalah tanda Allah itu adalah cinta kepada kita. Kemudian wasalisu, yang ketiga, man hazina ala ma fatahu faqad sakhata ala qada'i rabbih. Barang siapa yang di situ susah karena kehilangan sesuatu darinya, ada sesuatu yang hilang darinya,
maka sungguh dia telah marah terhadap ketentuan Tuhannya. Kita kehilangan sesuatu, ya susah itu wajar manusiawi. Tapi kalau susah yang berlarut-larut, seakan-akan tidak menerima kenyataan yang ada, nggak selesai, nggak habis-habis susahnya, sehari dua hari nggak hilang, kehilangan sesuatu darinya, entah apa itu, hartakah, keluargakah, selalu merenung, susah, gelisah. Ini orang seakan-akan dia itu, bukan seakan-akan, ini orang sungguh telah marah terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah itu wajar manusiawi. Yang dilarang itu susah yang berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Tapi kalau ada orang terkena musibah, ada orang kehilangan sesuatu yang dia miliki, kemudian sama sekali dia tidak punya kesusahan, tidak punya kesedihan, ini orang luar biasa, tingkatannya sudah tertinggi. Tapi umumnya manusia kalau kehilangan sesuatu itu ada sedikit susahnya. Yang tidak boleh adalah susah yang berlarut-larut. Kehilangan sesuatu susah terus, mikirin terus, padahal kalau sudah hilang ya gimana, mau dipikirin juga nggak kembali, mau ditangisin juga nggak akan kembali. Ya sudah, diikhlaskan saja. Kalau masih nggak terima, berarti kamu tidak terima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini adalah dosa besar. Kalau seseorang itu ridho atas ketetapan Allah, maka Allah itu akan ridho terhadap dirinya. Kalau Allah sudah ridho terhadap seorang hamba, seberapapun dosanya besarnya, maka akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau seseorang itu tidak ridho, tidak rela atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun besarnya pahalanya, seberapapun besarnya ibadahnya, seberapapun besarnya ibadahnya, kalau Allah nggak ridho, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho ini penting sekali dalam kehidupan. Melatih ridho, ikhlas, menerima kenyataan, menerima keadaan, ini harus dilatih. Itu adalah amal hati yang pahalanya sangat besar. Warabi'u, dan yang keempat, man tawadhu'a li ghaniyin dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang memuliakan, yang tawadhu, yang rendah diri, menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 dari agamanya. Kalau memuliakan orang, semuanya dimuliakan, jangan dibeda-bedakan. Mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat, hormati semuanya, muliakan semuanya. Itu adalah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Jangan pilih-pilih. Kalau sama pejabat, sama orang kaya, wah hormatnya, sopan santunnya luar biasa. Begitu ketemu orang biasa-biasa saja, tidak ada akhlaknya, nggak ada sopan santunnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu fa huwa sar. Barang siapa yang di situ hormat, tawadhu di depan orang kaya karena kekayaannya, fa huwa sarik, maka orang tersebut adalah pencuri. Karena dia menghormati orang lain, ada maunya, barangkali saya dikasih sesuatu orang kaya tersebut. Nah, ini hati-hati. Dan ini penyakit yang sudah umum di tengah-tengah masyarakat. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu ada orang kaya, semuanya hormat, jalan dikasih, apa saja didahulukan orang kaya. Tapi begitu orang melarat, orang miskin, gak ada tempat bagi mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal akhlak Rasulullah SAW memuliakan, menghormati, beradab di depan siapapun, itu adalah Rasulullah SAW. Tidak ada dibeda-bedakan sama Rasulullah SAW. Barang siapa hormat terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 dari agamanya. Yakni naqasa min yaqini, artinya adalah keyakinannya kepada Allah telah hilang. Dia bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia, tamak, mengharapkan sesuatu pada manusia, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.